Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Rorita Puspita. Pada kali ini saya akan memaparkan tips mendampingi si kecil mengelola stresnya di masa pandemi. Salah satu dampak psikologis yang timbul di tengah pandemi COVID-19 adalah psikosomatik, yakni suatu gangguan pikiran yang menimbulkan keluhan fisik tanpa memiliki penyakit. Salah satu penyebab psikosomatik akhir-akhir ini ialah karena kecemasan yang dipicu oleh berita-berita terkait COVID-19. Ayah dan bunda perlu menyadari bahwa sangat mungkin bagi si kecil untuk mengalami stres, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Jika orang dewasa memiliki kemampuan memahami kondisi stres dan bisa mencari pelarian untuk mengatasinya, teori yang sama tidak berlaku bagi si kecil. Mereka masih membutuhkan peran ayah dan bunda untuk mengontrol atau mengelola stresnya agar tak berujung depresi jika terus dibiarkan. Bagi ayah bunda, tentunya bukan hal yang sulit untuk menyesuaikan kondisi ini. Namun, bagaimana dengan anak usia prasekolah atau usia dini? Apakah situasi ini akan berdampak kepada perkembangan emosi dan mental mereka? Situasi real perilaku anak selama BDR. Pandemi COVID-19 membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya orang dewasa, kondisi psikologis anak pun rentan terganggu oleh situasi yang serba tak menentu saat ini. Si kecil diharuskan belajar dari rumah, tidak dapat bermain dan bertemu dengan teman-teman, serta berbagai hal lain harus dilakukan demi menekan penularan infeksi COVID-19 tersebut. Di sisi lain, si kecil yang tidak begitu mengerti tentang penyakit ini juga bisa tertekan dan terganggu mentalnya akibat rasa ketakutan yang dimilikinya. Ketakutan dan kecemasan tentang suatu penyakit dapat menyebabkan emosi yang kuat pada orang dewasa dan si kecil. Oleh karenanya, ayah dan bunda disarankan untuk mengetahui tanda-tanda stres yang dialami si kecil akibat pandemi COVID-19 ini. Stres adalah respon individu terhadap situasi atau peristiwa atau juga disebut stresor yang mengancam dan melebihi kemampuan coping mereka. Stres dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, fisik. Contohnya seperti sakit perut, sakit kepala, mual, muntah, ngompol, sulit tidur, dan reaksi alergi. Yang kedua, emosi. Contohnya seperti cemas, takut, moody, sedih, depresi, atau mudah marah. Lalu yang ketiga, ada perilaku. Seperti menangis, gerakan gugup, agresi, dan menarik diri. Jika stres pada anak tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan keseimbangan fungsi diri terganggu. Tidak semua anak usia dini memiliki respon yang sama terhadap stres di saat pandemi COVID. Terkadang, ayah dan bunda mengalami kesulitan dalam mengenali gejala stres si kecil karena kemampuan bahasa anak yang masih berkembang. Berikut ini adalah gejala stres pada anak. Yang pertama, menangis lebih sering. Yang kedua, regresi. Yang ketiga, rasa cemas atau sedih yang berlebih. Yang keempat, kebiasaan makan atau tidur yang tidak sehat. Yang kelima, mudah terganggu dan terusik. Yang keenam, menghindari aktivitas yang mereka nikmati sebelumnya. Dan yang ketujuh, merasa sakit kepala atau sakit pada badan yang tidak dapat dijelaskan. Belajar melakukan coping terhadap stres menurut Folkman dan Moskowitz merupakan aspek penting dalam kehidupan emosional anak-anak karena yang pertama dapat menghilangkan setidaknya satu stresor dan yang kedua dapat mengajarkan si kecil berbagai strategi coping yang baik. Faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama, kognitif adalah interpretasi anak terhadap kejadian-kejadian dalam hidup mereka yang dianggap berbahaya dan kemampuan si anak dalam mengatasi kejadian tersebut. Yang kedua, kejadian dan masalah sehari-hari. Si kecil mempunyai jangkauan stresor yang sangat luas, mulai dari yang biasa sampai yang sangat parah. Yang ketiga, ada sosiokultural,
adalah stres yang diakibatkan akulturasi dan kemiskinan. Stres yang disebabkan proses akulturasi adalah konsekuensi negatif dari perubahan budaya yang disebabkan adanya persinggungan dua budaya yang berbeda yang berlangsung lama. Tips mendampingi anak mengelola stres di masa pandemi. Yang pertama, ayah dan bunda harus mampu meluangkan waktu bersama anak. Yang kedua, pastikan si kecil tidur cukup. Yang ketiga, beri si kecil makanan sehat. Yang keempat, menggunakan pilihan-pilihan kalimat positif ketika berkomunikasi dengan si kecil. Yang kelima, beri edukasi tentang stres. Yang keenam, adanya keterbukaan tentang COVID-19. Yang ketujuh, mengatur jadwal dengan baik. Yang kedelapan, berperan menjadi guru yang menyenangkan di rumah. Dan yang kesembilan, mengelola informasi dengan baik dan cepat. Sekian paparan saya mengenai tips mendampingi si kecil mengelola stresnya di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.